warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Puspitasari dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Risiko Operasional pada Risiko Fungsi SDM dan Risiko Fungsi Produksi atau Operasi. Nah, materi ini membahas bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi sumber risiko, mengukur tingkat risikonya, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan mampu meminimalkan potensi kerugian. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada struktur dua bab utama dalam analisis risiko operasional. Yang pertama, risiko fungsi SDM dan juga risiko fungsi produksi atau operasi. Untuk yang risiko fungsi SDM ada 3. Yang pertama, sumber risiko SDM, yang kedua, pengukuran risiko SDM, dan yang ketiga, pengendalian risiko SDM. Dan juga risiko fungsi produksi atau operasi juga ada 3. Yang pertama, sumber risiko produksi atau operasi, pengukuran risiko produksi, dan juga pengendalian risiko produksi atau operasi. Selanjutnya, kita pembahasan ke selanjutnya. Yang pertama ada sumber risiko SDM. Risiko SDM lahir dari lemahnya kontrol manajemen internal dan menyatu dengan aktivitas karyawan sehari-hari. Jadi, sumber risiko SDM adalah berbagai faktor yang berasal dari tenaga kerja dan dapat memengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Risiko ini seringkali muncul karena kurangnya kemampuan, lemahnya pengawasan, atau perilaku karyawan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Contoh, misalnya, sebuah perusahaan memiliki mesin produksi yang sangat modern, namun apabila karyawannya belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan mesin tersebut, maka kemungkinan terjadinya kesalahan kerja tetap tinggi. Sebaliknya, jika karyawan sudah kompeten tetapi mesin sering mengalami kerusakan, proses tersebut juga akan terganggu. Oleh karena itu, risiko SDM dan risiko produksi harus dikelola secara bersamaan. Ada 4 tahap dalam sumber risiko SDM. Yang pertama, kompetensi dan keterampilan. Yang kedua, turnover dan konflik internal. Yang ketiga, kepatuhan dan budaya K3. Dan yang keempat, integritas dan perilaku. Yang pertama, kompetensi dan keterampilan. Kurangnya keterampilan atau pengetahuan, kelelahan kerja, kesulitan menarik dan mempertahankan talenta kunci. Jadi, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya, jika kompetensi karyawan belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan, maka peluang terjadinya kesalahan akan semakin besar. Selain itu, kurangnya pelatihan, minimnya pengalaman, serta kelelahan akibat beban kerja juga dapat menurunkan produktivitas. Perubahan juga sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan maupun mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, kualitas pekerjaan akan menurun dan target perusahaan menjadi lebih sulit dicapai. Contoh, misalnya, operator baru belum memahami cara mengoperasikan mesin otomatis sehingga sering melakukan kesalahan yang menyebabkan proses produksi menjadi lebih lambat. Untuk yang kedua, turnover dan konflik internal. Tingkat turnover tinggi, konflik antar pegawai, isu K3, serta kapasitas tenaga kerja yang terbatas. Jadi, kondisi ketika banyak karyawan keluar dari perusahaan dalam waktu yang relatif singkat, tingginya turnover membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru. Selain turnover, konflik antar pegawai juga menjadi salah satu sumber risiko. Konflik biasanya muncul karena komunikasi yang kurang baik,
pembagian tugas yang tidak jelas, atau perbedaan pendapat. Jika tidak diselesaikan, konflik dapat menurunkan semangat kerja dan menghambat kerjasama dalam tim. Contoh, misalnya bagian produksi dan bagian gudang saling menyalahkan karena keterlambatan bahan baku sehingga proses produksi ikut terlambat. Selanjutnya yang ketiga, ada kepatuhan dan budaya K3. Rendahnya kepatuhan SOP, minimnya kompetensi lapangan, dan lemahnya pengawasan keselamatan kerja. Jadi, setiap perusahaan memiliki standar operasional prosedur SOP yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik, risiko kesalahan kerja maupun kecelakaan akan meningkat. Selain itu, penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga sangat penting. Budaya K3 bukan hanya menggunakan alat pelindung diri saja, tetapi juga membangun kebiasaan bekerja dengan aman agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Contohnya, karyawan tidak menggunakan helm keselamatan saat bekerja di area produksi sehingga meningkatkan risiko cedera apabila terjadi kecelakaan di perusahaan. Selanjutnya yang keempat, integritas dan perilaku. Kurangnya integritas karyawan memicu aktivitas menyimpang dari tanggung jawab yang seharusnya. Jadi, integritas merupakan sikap jujur, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Karyawan yang memiliki integritas rendah berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang, memanipulasi data, atau tindakan lain yang merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan teknis saja, tetapi juga karakter dan etika kerja yang baik. Contohnya, seorang pegawai sengaja memalsukan laporan stok barang agar kesalahan yang dilakukannya tidak diketahui oleh atasan. Dan itu tidak boleh ya. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya. Ada pengukuran risiko SDM, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menilai signifikansi risikonya. Yang pertama ada tahapan manajemen risiko, yang kedua matriks risiko, yang kedua ada FMEA atau RPN, dan yang keempat ada survei kuantitatif. Yang pertama ada tahapan manajemen risiko, identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan risiko secara berkelanjutan. Jadi, pengukuran risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, kemudian dilanjutkan dengan analisis penyebab dan dampaknya. Setelah itu, perusahaan menentukan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko, kemudian melakukan pemantauan secara berkala agar risiko tetap terkendali. Selanjutnya ada matriks risiko. Brainstorming risiko, pemetaan likelihood kali dampak menjadi kategori rendah atau sedang atau tinggi. Jadi, matriks risiko digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas suatu risiko berdasarkan dua aspek, yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasilnya akan menunjukkan apakah suatu risiko termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Risiko yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak besar menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Selanjutnya ada FMA atau RPN, severity kali occurrence kali detection, dipakai untuk risiko SDM terkait proses atau kecelakaan kerja. Nah, FMA sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menentukan prioritas risiko melalui perhitungan risk priority number atau RPN. Nilai RPN diperoleh dari hasil perkalian 3 faktor, yaitu severity, yaitu tingkat keparahan dampak. Yang kedua ada occurrence, yaitu kemungkinan risiko terjadi.
Dan yang ketiga ada detection, yaitu kemampuan mendeteksi risiko sebelum menimbulkan kerugian. Semakin tinggi nilai RPN, semakin besar pula prioritas risiko tersebut. Selanjutnya ada survei kuantitatif. Selain menggunakan metode analisis risiko, model pengaruh berbasis survei, risiko SDM terbukti faktor paling dominan terhadap kinerja operasional. Jadi, melalui survei ini, perusahaan dapat mengetahui tingkat kepuasan kerja, motivasi, beban kerja, hingga efektivitas pelatihan yang telah diberikan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya, kita ke pembahasan selanjutnya. Ada pengendalian risiko SDM. 5 strategi untuk menekan probabilitas dan dampak risiko SDM. Yang pertama ada pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua ada program keselamatan dan kerja. Yang ketiga sistem penghargaan. Yang keempat penguatan sistem kontrol manajemen. Yang kelima pemantauan dan evaluasi berkala agar efektivitas penilaian tetap sesuai perkembangan organisasi. Jadi, pengendalian risiko SDM sendiri itu dilakukan agar risiko yang telah diidentifikasi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memberikan pelatihan berbasis kompetensi, menerapkan program K3 secara konsisten, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi, memperkuat sistem pengawasan manajemen, serta melakukan evaluasi secara berkala. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada bab 2, risiko fungsi produksi atau operasi. Yang pertama ada sumber risiko produksi atau operasi, bersumber dari proses, desain, rantai pasok, teknologi, hingga kompleksitas bisnis. Jadi, risiko fungsi produksi operasi merupakan risiko yang muncul selama ini proses operasional perusahaan berlangsung. Risiko ini dapat menyebabkan keterlambatan produksi, meningkatnya biaya, hingga menurunnya kualitas produk. Contoh, misalnya sebuah perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman bahan baku, akibatnya proses produksi ikut tertunda, sehingga pesanan pelanggan tidak dapat dikirim sesuai jadwal. Kondisi seperti ini merupakan salah satu bentuk risiko operasional yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan pendapatan perusahaan. Sumber risiko produksi atau operasi memiliki 5 klaster. Yang pertama, risiko proses produksi. Yang kedua, desain material dan pengadaan. Yang ketiga, keterlambatan produksi. Yang keempat, teknologi dan sistem produksi. Dan yang kelima, kompleksitas bisnis. Yang pertama ada risiko proses produksi, mesin tajam dan listrik, perubahan desain atau spesifikasi, kesalahan finishing, risiko pengiriman. Jadi, risiko ini berasal dari aktivitas produksi itu sendiri, seperti penggunaan mesin, proses pengerjaan, finishing produk, maupun proses pengiriman. Jika salah satu tahapan mengalami gangguan, maka proses produksi secara keseluruhan dapat ikut terhambat. Yang kedua ada desain material dan pengadaan, revisi gambar, kebutuhan material tidak akurat, pengadaan bahan baku, spesifikasi peralatan tak jelas. Jadi, perubahan desain produk, kesalahan dalam menghitung kebutuhan material, serta keterlambatan pengadaan bahan baku merupakan sumber risiko yang cukup sering terjadi. Perusahaan harus memastikan seluruh kebutuhan produksi telah direncanakan dengan baik agar proses produksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yang ketiga ada keterlambatan produksi, faktor risiko kerja dari berbagai pihak berkepentingan yang menghambat kelancaran bisnis. Jadi,
Keterlambatan produksi dapat terjadi akibat kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, kurangnya tenaga kerja, maupun koordinasi yang kurang baik antar bagian. Apabila kondisi ini terjadi, perusahaan akan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Selanjutnya ada teknologi dan sistem produksi. Perubahan teknologi dan digitalisasi menghadirkan peluang sekaligus risiko baru. Nah, jadi perkembangan teknologi memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Apabila teknologi yang digunakan tidak didukung oleh SDM yang kompeten atau sistem mengalami gangguan, proses produksi justru dapat terhambat. Yang terakhir ada kompleksitas bisnis, skala usaha, struktur organisasi, keragaman produk atau jasa, dan praktik outsourcing. Jadi, semakin besar skala perusahaan, semakin kompleks pula proses operasionalnya. Banyak produk, divisi pemasok maupun penggunaan outsourcing membuat koordinasi menjadi lebih sulit sehingga peluang munculnya risiko juga semakin besar. Selanjutnya, ada pengukuran risiko produksi. Metode rekayasa sistem yang teruji luas dalam manajemen operasi dan teknik industri. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada FMEA, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. Yang kedua ada HAZOP, Hazard and Operability Study. Dan yang ketiga ada ISM MICMAC, yaitu Interpretive Structure Modeling. Untuk pengukuran risiko produksinya sendiri, yaitu setelah berhasil diidentifikasi, perlu perusahaan melakukan pengukuran agar dapat menentukan tingkat prioritas penanganannya. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui risiko mana yang memiliki dampak paling besar terhadap kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya ada FMA atau Failure Mode and Effect Analysis. RPN sama dengan Severity kali Occurrence kali Detection, menentukan prioritas mitigasi. Contohnya 10 risiko tinggi, 13 sedang, dan 8 rendah pada industri kertas kemasan. Jadi digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan nilai RPN sehingga perusahaan mengetahui risiko mana yang harus segera ditangani. Jadi 10 kali 13 kali 8 seperti itu. Untuk selanjutnya ada HAZOP, Hazard and Operability Study. Tim multidisiplin menelusuri penyimpangan proses dengan kata kunci panduan cocok untuk industri berisiko tinggi seperti manufaktur kimia. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan proses yang berpotensi menimbulkan bahaya sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Dan selanjutnya ada ISM, yaitu Interpretive Structural Modeling, yaitu memetakan faktor risiko utama serta ketertarikan pengaruh dan ketergantungan antar faktor secara struktural. Jadi digunakan untuk melihat hubungan antar faktor sehingga perusahaan dapat mengetahui penyebab utama suatu permasalahan dan menentukan strategi pengendalian yang lebih efektif. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya. Ada pengendalian risiko produksi atau operasi. Langkah preventif dan korektif berbasis sumber risiko yang telah teridentifikasi. Jadi, pengendalian dilakukan melalui penerapan K3, pemeriksaan dan perawatan mesin secara berkala, menentukan prioritas mitigasi berdasarkan nilai RPN, evaluasi proses menggunakan HAZOP, pengelolaan rantai pasok yang terbaik, serta audit SOP secara rutin.
Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Next, ke pembahasan selanjutnya, ada ringkasan perbandingan. Jadi, sumber utama, alat ukur pengendalian, itu risiko SDM atau risiko produksinya pasti berbeda ya. Nah, untuk yang risiko SDM, kompetensi turnover, ketiga integritas. Kalau risiko produksi atau operasi, itu proses desain atau material, teknologi, kompleksitas bisnis. Untuk risiko SDM, alat ukurnya itu matriks risiko, FMA atau RPN, survei kuantitatif. Nah, untuk yang risiko produksi atau operasi, FMA, HAZOP, ISM atau Big Mac. Nah, untuk yang risiko SDM, pengendaliannya ada pelatihan ketiga, reward, control management, dan untuk risiko produksi atau operasi, yaitu ada K3 dan pengawasan mesin, prioritas RPN, dan juga manajemen rantai pemasok. Jadi, risiko SDM lebih berfokus pada faktor manusia seperti kompetensi, turnover, kepatuhan terhadap SOP, dan integritas. Sementara itu, risiko produksi atau operasional lebih berfokus pada proses kerja, mesin, bahan baku, teknologi, dan juga sistem produksi. Walaupun memiliki sumber risiko yang berbeda, keduanya saling berkaitan. SDM yang kompeten akan mampu menjalankan proses produksi secara efektif, sedangkan sistem produksi yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola kedua jenis risiko tersebut secara seimbang agar operasional dapat berjalan dengan lancar, kualitas produk tetap terjaga, dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, demikian pemakaran di Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis risiko operasional pada fungsi SDM dan fungsi operasi. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis risiko operasional pada fungsi SDM dan fungsi produksi atau operasi. Dari materi ini, dapat kita pahami bahwa setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai risiko. Namun, dengan melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko secara tepat, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan efektivitas operasionalnya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.